Waalaikumsalam Ibu. Sebelumnya terima kasih ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Habis ini kalian kirim absen ke kakak ya. Yang hari ini masuk, alhamdulillah kalian selalu diberi kesehatan. Yang hari ini izin, semoga segera kembali mengikuti pelajaran. Yang hari ini sakit pun juga ya, semoga segera diberi kesehatan lagi. Semoga hilang penyakitnya. Amin. Selamat pagi juga untuk ayah dan bunda yang selalu setia menemani putra-putrinya untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Semoga ayah dan bunda juga selalu diberi kesehatan ya. Nah, hari ini adalah hari ketiga kita masuk ke PSBB lagi nih. Kalau kalian mau kemana-mana, jangan lupa untuk memakai masker atau bisa menggunakan face shield juga ya kalau bisa. Terus juga kalau habis dari luar rumah jangan lupa mencuci tangan. Lalu jangan lupa untuk membawa hand sanitizer kemanapun, karena kalian harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Itu sangat penting di masa pandemi COVID-19 ini, supaya kalian tidak sampai terpapar virus corona ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing agar pembelajaran hari ini bisa lancar dan dipermudah. Berdoa dimulai. Amin. Nah, anak-anak, kalian masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa sih? Nah, kemarin itu kita belajar tentang cerita Benny dan teman-temannya yang datang ke pantai. Lalu kita juga sudah belajar tentang pembagian, memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pembagian. Nah, kalian sekarang hari ini akan mempelajari tentang aturan-aturan di tempat wisata, di pantai khususnya. Wah, apa saja sih aturan-aturan yang harus kita patuhi ketika kita berada di tempat wisata? Dan juga kita akan masih belajar tentang pembagian. Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu pembagian dengan 3 bilangan. Jadi kita melakukan 2 kali pembagian. Gimana caranya ya? Nah, makanya kalian harus fokus dalam pembelajaran ini, menyimak apa yang kakak berikan ya. Yang kakak sampaikan, kalian simak dengan baik supaya kalian paham dengan materinya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan juga buku kalian. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi ya, supaya kalian selalu bertenaga dan berenergi untuk melakukan pembelajaran hari ini. Siapkan alat tulisnya sendiri ya. Jadilah anak yang mandiri dengan menyiapkan alat tulis dan bukumu sendiri. Sarapannya juga sendiri ya, yang mandiri, jangan disuapi. Oke deh, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran pertama ya. Semangat belajar, semangat anak-anak. Nah, pembelajaran pertama hari ini kita akan mempelajari tentang aturan di tempat wisata, khususnya di pantai. Nah, kakak punya cerita nih tentang Benny dan teman-temannya yang pergi ke pantai. Kita simak sama-sama yuk ceritanya dengan mengklik video di bawah ini. Kakak kasih linknya, kita tunggu bersama-sama ya. Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi, semangat belajar. Adik-adik, hari ini adalah hari kedua kita melakukan lagi PSBB. Nah, jadi kita sebisa mungkin tidak keluar dari rumah.
Adik-adik kemarin masih ingat kita sudah melihat cerita tentang Benny dan teman-teman yang bermain di pantai. Nah, pada video kali ini ada cerita lanjutannya. Jadi dalam video ini kita akan membahas tentang aturan ketika kita bermain di tempat wisata, khususnya di pantai. Nah, adik-adik sudah siap belajar? Mari kita lihat ceritanya. Hari ini pantai sangat ramai pengunjung. Cuaca yang cerah membuat banyak orang pergi berwisata ke pantai. Banyak anak bermain di pinggir pantai sambil menikmati es krim atau makanan lain. Namun, mereka membuang sampah sembarangan dan tidak mau mencari tempat sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan ini mengakibatkan pantai menjadi kotor karena banyak sampah berserakan. Ketika Dayu dan Lani sedang asyik membuat istana pasir, Benny datang sambil berlari dan berniat menegur Dayu dan Lani. Kemudian Benny berkata, "Dayu, Lani, apakah itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah." Dayu dan Lani yang tidak merasa membuang sampah pun berkata, "Maaf Benny, tetapi itu bukan sampah kami." Kemudian, ibu guru yang melihat Benny, Dayu, dan Lani sedang mengobrol, Bu Guru segera mendekati Benny, Lani, dan Dayu dan menjelaskan sesuatu. Bu Guru berkata, "Jadi, bukan Dayu dan Lani ya yang membuang sampah-sampah ini. Jika kita membuang sampah sembarangan di tempat wisata pantai ini, berarti kita sudah melanggar aturan dan tata tertib yang ada di pantai ini." Kemudian Dayu menjawab, "Iya Bu, kami selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya." Benny pun setuju dan berkata, "Benar Bu, kami selalu mengingat apa yang Bu Guru sampaikan tentang aturan dan tata tertib ketika berada di tempat wisata ini." Bu Guru berkata, "Bagus Benny, apakah kalian tahu peraturan apa lagi yang harus kita patuhi ketika kita sedang berada di tempat wisata, khususnya di pantai seperti ini?" Kemudian Dayu menjawab, "Aku tahu Bu, kita tidak boleh bermain di pinggir pantai yang dekat dengan laut tanpa pengawasan orang dewasa." Benny pun setuju dan berkata, "Aku setuju Bu. Maka dari itu kami selalu meminta izin kepada Bu Guru ketika ingin pergi bermain ke pantai ini, supaya Bu Guru tetap dapat mengawasi kami." Mengapa bermain di tepi pantai yang sangat dekat laut itu tidak boleh dilakukan jika tidak ada pengawasan orang tua atau orang dewasa? Nah, sekarang kita perhatikan ke kedua anak kecil yang sedang bermain di pinggir pantai ini. Anak kecil itu berkata, "Ayo kita main di pinggir pantai yang dekat ombak." Nah, karena ini bisa berbahaya. Apalagi jika ada ombak datang yang cukup besar, anak-anak mungkin bisa terbawa ombak jika tidak segera menjauh dari tepi pantai. Jadi, bermain di tepi pantai tanpa pengawasan orang tua atau orang dewasa tidak boleh dilakukan ya adik-adik. Jika bermain di tepi pantai dengan pengawasan orang tua atau orang dewasa, akan menjadi lebih aman. Nah, di sini anak-anak harus meminta izin dulu atau memberitahu orang tua untuk bermain di tepi pantai. Contohnya seperti ini. "Ibu, kami bermain di tepi pantai sini ya." Ibunya menjawab, "Iya nak, tapi harus berhati-hati ya, ibu akan mengawasi kalian dari sini." Nah, adik-adik, orang tua atau orang dewasa akan mengawasi dan mengingatkan jika ada sesuatu yang tidak biasa seperti datangnya ombak besar. Mereka juga bisa segera menolong jika terjadi sesuatu kepada kalian yang bermain di pinggir pantai.
Jadi, sebaiknya sebelum kalian bermain di pinggir pantai, kalian harus meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu ya. Nah, kemudian Bu Guru berkata lagi, jadi ada 3 peraturan ketika kita bermain di pantai yang harus kita ingat ya anak-anak. Yang pertama, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, maka dari itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Carilah tempat sampah yang paling dekat dengan kita. Yang kedua, jangan bermain di tepi pantai tanpa pengawasan orang dewasa. Yang ketiga, selalu meminta izin kepada orang dewasa ketika ingin bermain atau bepergian di tempat wisata. Masih ada aturan dan tata tertib lain yang harus kita patuhi ketika kita berada di tempat wisata seperti pantai ini. Nanti Bu Guru jelaskan lagi ya. Sekarang mari kita praktikkan membersihkan dan membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak pun setuju dan bergembira dan berkata, "Hore!" Nah, sekarang kita lihat di pantai ini banyak sekali sampahnya. Nah, mari kita bersihkan ya. Mulai dari kantong kresek ini kita masukkan ke dalam tempat sampah. Kemudian botol-botol bekas juga harus kita masukkan ke dalam tempat sampah. Kemudian ada kulit pisang yang tentu saja harus kita masukkan ke dalam tempat sampah. Ada tulang ikan, ada sisa buah, dan ada kaleng bekas makanan. Nah, adik-adik, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita akan menjadi nyaman untuk pergi atau berada di tempat wisata. Bahkan, hewan dan tumbuhan juga senang jika lingkungan sekitar mereka bersih dan tidak tercemar. Nah, ini ada ikan-ikan yang berterima kasih karena lingkungannya menjadi bersih dan tidak tercemar sampah. Karena tadi sampah-sampahnya sudah kita masukkan semua ke dalam tempat sampah. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah menonton videonya kan? Jadi, tadi menceritakan tentang apa sih? Iya, betul sekali. Jadi, Beni dan teman-teman bersama ibu guru sama-sama pergi ke pantai. Lalu, ibu guru menjelaskan bahwa di tempat wisata, khususnya di pantai, memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi. Tadi ada beberapa ya. Ada membuang sampah pada tempatnya. Jadi ketika kita selesai minum, selesai makan, dan kita ingin membuang bungkus bekas makanan itu, bekas minuman itu, kita harus membuangnya di tempat sampah. Carilah tempat sampah yang terdekat dengan kita. Jangan membuangnya sembarangan, karena nanti lingkungannya menjadi tidak sehat lagi. Lalu kemudian ketika kalian pergi ke pantai, jangan bermain di tepi pantai tanpa ada pengawasan orang dewasa atau orang tua kalian, karena kalian tidak tahu jika tiba-tiba ada ombak datang lalu terbawa arus, bagaimana. Jadi harus selalu dalam pengawasan orang tua ya. Dan jangan lupa kalau sedang berada di tempat wisata, entah itu pantai atau taman bermain atau kebun binatang, kalau kalian mau bepergian, berjalan-jalan tapi tidak bersama orang tua, harus meminta izin. Jangan sampai hilang dan tidak bisa ditemukan di tempat wisata ya. Oke deh, jadi setelah menonton video tadi, kakak punya soal untuk kalian. Jawab dengan teliti ya. Kalian bisa menonton ulang lagi videonya untuk menjawab soal-soal dari kakak. Jadi di sini kakak punya 5 soal. Sebentar ya, kakak tulis soalnya di kolom chat.
Nah, untuk soal nomor 1 sampai 4 kalian bisa menjawabnya di buku tulis. Kemudian untuk soal nomor 5 yaitu lakukanlah kegiatan membuang sampah pada tempatnya di lingkungan rumah kalian masing-masing. Lakukan dengan hati-hati dan jangan lupa untuk mencuci tangan setelah membuang sampah ke tempatnya. Nah, ini kalian bisa memberikan tugas ini dalam bentuk foto atau video. Dan jangan lupa untuk mencuci tangan setelah membuang sampah ya, karena banyak bakteri dan kuman yang ada dalam sampah tersebut. Nah, anak-anak, setelah melakukan setelah menyelesaikan tugas ini, jangan lupa untuk berganti pakaian menjadi pakaian olahraga. Setelah itu kita akan belajar PJOK atau olahraga bersama dengan Pak Henry. Lalu kalian akan bertemu lagi dengan kakak setelah jam istirahat ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi setelah jam istirahat. Selamat mengerjakan tugasnya. Ayah dan bunda, tolong dibimbing ya putra-putrinya untuk mengerjakan tugas ini tentang aturan di tempat wisata. Sampai jumpa setelah jam istirahat ya. Selamat mengerjakan, semangat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Henry yang sudah memberikan materi pembelajaran mengenai PJOK. Nah, hari ini, saat ini setelah jam istirahat, kita lanjut belajar ya anak-anak. Masih semangat kan? Masih dong. Ayo semangat, karena kita mau lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajar pembagian tentang apa ya? Ada yang ingat? Ya, kemarin kita belajar matematika tentang masalah sehari-hari yang dikaitkan dengan pembagian, memecahkan masalah sehari-hari yang dikaitkan dengan pembagian. Contohnya seperti Beni mempunyai 6 buah permen, lalu Beni ingin memasukkan permen-permen tersebut ke dalam 6 kotak yang berbeda. Berarti berapa isi setiap kotaknya, isi permen dalam setiap kotaknya gitu. Jawabannya adalah jika Beni mempunyai 6 permen lalu akan dimasukkan ke dalam 6 kotak, maka 6 bagi 6 sama dengan 1. Jadi setiap kotaknya terisi oleh 1 buah permen. Masih ingat ya anak-anak soal materi itu? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran baru nih, yaitu masih tentang pembagian ya, yaitu pembagian dengan 3 bilangan. Wah, seperti apa itu? Susah nggak sih kak? Enggak dong, gampang, mudah pokoknya. Pembagian 3 bilangan itu apa sih? Jadi kita melakukan pembagian sebanyak 2 kali. Misalnya 10 bagi 2, lalu dibagi 5 sama dengan berapa titik-titik, dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Pertama caranya adalah kita membagi dulu bilangan pertama dengan bilangan kedua. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian kita bagi dengan angka yang ketiga, bilangan yang ketiga. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi 10 dibagi 2 dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Bagaimana? Sepertinya kalian belum paham ya kalau hanya penjelasan seperti ini. Jadi kakak punya videonya, video pembelajaran mengenai pembagian dengan 3 bilangan. Ada yang penasaran caranya seperti apa sih? Pasti kalian masih bingung kan? Yuk kita tonton videonya sama-sama supaya kalian lebih paham lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar agar pembelajaran hari ini lancar dan mudah.
Lalu jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis dan bukunya. Dan terakhir jangan lupa untuk sarapan karena kalian butuh tenaga untuk melakukan pembelajaran. Nah anak-anak, hari ini adalah video terakhir dari rangkaian Pinkan, Pintar Perkalian, dan Pinba, Pintar Pembagian dari kakak. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian dengan 3 bilangan. Wah, bagaimana caranya ya? Yuk simak video ini. Contoh soal yang pertama untuk pembagian 3 bilangan. Yang pertama adalah 8 dibagi 2 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana caranya ya? Nah, yang pertama kita bagi dulu 2 angka yang di depan. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian, setelah menemukan hasilnya, baru kita dibagi ke bilangan yang ketiga, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka 8 dibagi 2 dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Bagaimana? Apa kalian masih bingung? Nah, kakak punya contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah 12 dibagi 2 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, kita ikutin cara yang tadi ya. Yang pertama, kita bagi dulu 2 bilangan yang depan. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 6 ini kemudian dibagi dengan bilangan yang ketiga. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 12 dibagi 2 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Wah, mudah sekali kan anak-anak? Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Kalau belum, tonton video ini lagi ya. Nah anak-anak, ini adalah video terakhir dari kakak. Kakak mohon maaf jika ada kesalahan selama video ini berlangsung ya. Terima kasih atas partisipasinya selama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan mengenai pembagian dengan 3 bilangan? Kakak ulas sedikit ya, yang tadi ada di video. Jadi, pembagian dengan 3 bilangan itu contohnya adalah 12 dibagi 2 dibagi 2 sama dengan titik-titik dibagi titik-titik sama dengan titik-titik. Nah, kita bagi dulu 2 angka yang pertama, yaitu 12 dibagi 2 sama dengan betul, 6. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemudian 6 hasil dari 12 dibagi 2 tadi dibagi dengan bilangan ketiga. Bilangan ketiganya di sini adalah 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi 12 dibagi 2 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Seperti itu anak-anak. Mudah sekali kan? Nah, kakak mau tahu nih, apakah kalian sudah paham dengan materi pembagian dengan 3 bilangan ini atau belum? Jika belum, tonton lagi ya videonya sampai kalian benar-benar paham. Kemudian, isi soal di bawah ini. Kakak kirim dalam bentuk chat ya soalnya. Soal di atas adalah soal yang harus kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai pembagian dengan 3 bilangan. Kalau kalian masih bingung, coba ditonton ulang terus ya video pembelajarannya, atau didengarkan juga penjelasan kakak mengenai pembagian dengan 3 bilangan ini. Kerjakan dengan teliti, tulis soal dan jawabannya di buku tulis juga dengan rapi ya. Selamat mengerjakan, semangat anak-anak. Alhamdulillah, waktu belajarnya sudah selesai anak-anak. Jadi, kita ulas dulu yuk sebelum penutupan belajar. Hari ini kita belajar apa saja ya? Hari ini kita sudah belajar tentang aturan-aturan yang terdapat di tempat wisata, khususnya di pantai. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pembagian dengan 3 bilangan. Dan kalian semuanya hebat-hebat. Tugasnya juga nilainya bagus-bagus. Hebat deh pokoknya kelas 2A. Oh iya, jangan lupa untuk
belajar lagi di rumah, baca-baca lagi bukunya, supaya ilmu yang kalian dapatkan hari ini tidak sia-sia dan tidak terlupakan begitu saja di keesokan harinya ya. Jangan lupa membereskan buku, alat tulis, dan ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda karena sudah membantu kalian selama pembelajaran daring hari ini. Terima kasih ayah, terima kasih bunda sudah membantu aku dan membimbing aku belajar hari ini. Seperti itu ya anak-anak. Oh iya, sebelum penutupan mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah belajar selama 6 pertemuan dengan Kak Tasya. Kak Tasya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun cara penjelasan maupun sikap Kak Tasya selama ini ya. Terima kasih banyak untuk pembelajaran yang sangat berkesan selama kurang lebih 5 minggu ini, sebulan terakhir ya. Dan semoga kalian bisa sukses, semoga kita dapat bertemu lagi lain kali. Sampai jumpa. Semoga kita bisa bertemu secara langsung ya. Amin, karena kakak pingin banget ketemu kalian langsung dan bisa bertatap muka langsung sama kalian. Terakhir, semoga kalian selalu sehat dan ayah bunda juga selalu sehat dan selalu bisa membimbing putra-putrinya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Dan semoga COVID ini segera berakhir agar kalian bisa masuk sekolah kembali. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat, selamat makan siang.